Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadirat-Nya. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar,
Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Ini keyakinan iman kami. Engkau hadir saat umat-Mu datang menyembah. Biar kami hanya menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Hanya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hanya menyembah-Mu Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk minggu yang baru, Bilangan pasal 25, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu, katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Simri bin Salu
pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor. Dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian, Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Bapak Ibu, dalam 10 perintah Allah yang telah diberikan kepada Tuhan melalui Musa, Allah telah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang cemburu. Sehingga dia berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah ini seharusnya diingat oleh bangsa Israel kapanpun dan dalam kondisi apapun. Akan tetapi ketika menghadapi godaan dari perempuan-perempuan Moab, mereka lupa akan perintah Tuhan ini. Selain berzina dengan perempuan-perempuan Moab, bangsa Israel pun dengan mudah dipengaruhi untuk menyembah Baal Peor, sesembahan orang Moab. Tuhan murka dan memberi instruksi kepada Musa bahwa para pemimpin orang Moab harus dibinasakan di hadapan publik. Tidak ketinggalan, semua orang yang menyembah Baal Peor harus dihukum mati juga. Maka ketika melihat seorang pria Israel dan seorang wanita Moab memasuki kemah yang berada di dekat kemah Tuhan, Pinehas, anak Imam Harun, menombak kedua orang itu hingga mati. Pinehas sama sekali tidak ingin menunjukkan toleransi kepada mereka yang berdosa, karena Tuhan pun menginginkan demikian. Tindakan Pinehas inilah yang mengakhiri sebuah bencana yang memakan korban 24.000 orang Israel. Bila tidak segera ditanggulangi, maka tulah dari Tuhan akan terus menjalar. Ada 3 hal kita akan ambil hikmat pada pagi hari ini untuk pertumbuhan iman kita. Yang pertama, peringatan penting bagi setiap kita untuk tidak menduakan Tuhan. Mungkin di zaman sekarang kita tidak menyembah Baal Peor. Tapi bila ada hal-hal yang kita puja, kita pentingkan lebih daripada Tuhan, sungguh itu menyakitkan hati Tuhan dan membuat Tuhan tidak suka. Allah kita Allah yang cemburu. Allah kita mau kita hanya memuja Dia. Sikap memuja ditunjukkan kepada ketaatan kita pada waktu-waktu ibadah kita. Apakah ada hal-hal yang menggantikan waktu-waktu ibadah kita? Bila ada, mari kita bertobat, karena Tuhan tidak ingin diduakan. Hal-hal yang bisa menduakan Tuhan. Keluarga kita bisa menduakan Tuhan. Hobi kita bisa menduakan Tuhan. Mencari uang terus-menerus, cinta kepada uang lebih daripada Tuhan, itu menduakan hati Tuhan. Semua yang saya sebut tadi penting dan kita membutuhkannya, tetapi tidak boleh melebihi kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, peringatan untuk memperhatikan pergaulan kita sejak dari muda. Dengan siapa kita bergaul, karena pergaulan itu akan membentuk nilai-nilai iman kita. Oleh sebab itu, perhatikan pergaulan kita. Kita memang tidak dilarang untuk bergaul kepada siapapun, tetapi kita mesti bisa membatasi diri. Bagaimana cara bergaul kita? Dengan sesama orang percaya yang seiman, kita boleh bergaul, menjadi sahabat, bahkan kita boleh menjadi keluarga melalui pernikahan anak-anak kita, dengan tetap menjaga kekudusan dan bimbingan hamba-hamba Tuhan.
Tetapi dengan orang-orang yang berbeda iman, kita mesti bisa membatasi diri dengan tepat cara bergaul kita. Kita mesti bisa membawa pengaruh imani kepada mereka, bukan kita dipengaruhi. Kita bergaul dengan teman-teman, saudara-saudara yang belum seiman dengan maksud memberitakan Injil, mewartakan Injil kepada mereka, supaya mereka juga peroleh kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan. Tetapi tidak sebaliknya, kita mencontoh cara hidup mereka, bagaimana iman mereka. Ini yang Tuhan larang. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu kita mesti bersikap tegas terhadap dosa. Segera bertobat, berhenti, seperti sikap Pinehas yang mengambil tombak dan memburu orang Israel yang berdosa karena membawa perempuan Moab datang ke perkemahan, mendekati kemah Tuhan. Sikap yang tegas inilah yang menghentikan hukuman tulah dari Tuhan. Sikap yang tegas inilah yang dipuji Tuhan, karena berarti menghormati Tuhan. Kita mesti tegas terhadap dosa. Jangan kompromi. Berhenti bila menyadari ada dosa. Segera bertobat dan mendekat kembali kepada Tuhan. Minta ampun kepadanya. Saling mengingatkan dengan penuh kasih, supaya kita tidak lebih jauh jatuh dalam dosa yang mendukakan hati Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru, nafas hidup yang Kau beri. Kami masuk dalam minggu yang baru bersama dengan Engkau. Dengan firman peringatan tentang dosa pergaulan dan juga dosa menduakan Tuhan. Kami mau taat, tuntunlah kami Allah Roh Kudus, untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang hanya menyembah Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bimbinglah kami dalam pergaulan kami memuliakan Tuhan. Dalam pergaulan kami memperteguh iman kami. Dalam pergaulan kami menyatakan dan menyaksikan iman kami. Sehingga orang-orang yang bergaul bersama kami dibawa kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Karena pergaulan kami luntur iman dan meninggalkan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman, keluarga, saudara, jemaat Tuhan yang undur, supaya Engkau tarik kembali. Untuk beberapa hari ini beri kami kesempatan menjangkau mereka kembali datang ke hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. Teguhkan kesaksian hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.